Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore yang bahagia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dunia maya di Instagram live @finansia.id dan Pak Safir Senduk. Nah, sore ini kita akan berbincang bareng. Temanya sangat seru sekali sore ini. Dan saya ingin menyampaikan ada beberapa disclaimer ya tentang diskusi ini, bahwa diskusi ini bukan untuk untuk nyindir atau apalah gitu ya. Jadi konten ini hanya untuk edukasi semata, bagaimana masyarakat memandang financial planner, apakah masyarakat butuh dengan berkonsultasi dengan financial planner dan lain-lain. Nanti saya dan Pak Safir Senduk akan berbincang terkait dengan financial planner. Saya mewakili yang milenial, asik. Nah, Pak Safir Senduk mewakili yang senior. Memang kalau yang udah senior pasti jauh sekali ya dari sisi pengalaman dan segala macamnya. Nah, sudah hadir di kita semua, Mas Safir Senduknya. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semuanya bahwa Finansia ini adalah komunitas yang konsen kepada edukasi keuangan syariah. Bagaimana keuangan syariah itu bisa diterima dengan cara yang asik dan cara yang mudah, sehingga masyarakat menggunakan keuangan syariah ini dengan cara yang asik juga. Jadi tidak diribetin dengan beberapa istilah dan segala macam, tapi dengan istilah-istilah itu kita bikin yang asik gitu ya, sehingga mudah difahami gitu ya. Jadi nggak ribet-ribet lagi gitu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk follow @finansia.id dan Mas Safir Senduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita panggil Mas. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Bismillah, apakah Mas Safir sudah menerima undangan saya? Semoga jaringannya bersahabat. Assalamualaikum Mas Safir. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mas Safir gimana keadaannya? Sehat? Wah, luar biasa, sehat alhamdulillah, Mas. Luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Masih di rumah aja atau sudah berkeliling ketemu sama klien dan lain-lain nih? Di rumah aja, di rumah. Kita banyak di rumah lah. Masya Allah. Ini kita sore ini ngobrol santai nih, Mas, cerita tentang senior dan milenial, asik. Oke, ya, oke. Oke. Ya, kita ngobrol santai aja. Saya akhir-akhir ini ya mungkin sekitar 3-4 tahun yang sebelum-sebelumnya ini kita melihat ya sosial atau di dunia nyata gitu ya, ini pertumbuhan tingkat pengetahuan atau literasi masyarakat terkait dengan keuangan syariah, ekonomi dan segala macam. Nah, itu sudah semakin meningkat ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, saya juga melihat bahwa keinginan masyarakat untuk kepo dengan dunia keuangan ini semakin baik. Lalu ditambah lagi dengan banyaknya financial planner, financial educator, financial consultant, apalah namanya gitu ya, yang hadir gitu ya di tengah masyarakat di Indonesia untuk memberikan tips-tips, solusi apalah gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, Mas Safir. Sejak kapan sih sebenarnya adanya financial planner? Kalau saya dulu mengenal Mas Safir waktu saya masih kuliah
ya kan? Artinya yang saya kenal itu di Indonesia pertama kali financial planner itu Mas Safir, gitu kan. Nah sekarang kan banyak sekali, saya juga nggak hafal-hafal banget gitu ya. Sebenarnya financial planner itu di Indonesia itu sejak kapan sih? Iya, kalau kita bicara financial planner di Indonesia itu dari pertama kali ya waktu saya terjun pertama kali jadi apa di industri financial planning di Indonesia itu tahun 98. Ya 98, Oh, 99 itu itu jadi banyak orang bilang kebetulan Pak Safir yang pertama gitu. Oh, saya bilang, "Oh iya alhamdulillah kalau gitu." Saya bilang gitu, saya yang pertama. Dan jadi kalau misalnya Anda tanya kapan perencanaan keuangan itu atau industri perencanaan keuangan itu dimulai di Indonesia itu tahun 98. Saya berani bilang itu tahun 98. Itu awal sekali dan oke. waktu itu Amel sekitar pada tahun 98 itu petanya adalah yang lagi ngetren itu adalah tabloid namanya tabloid kontan. Jadi tabloid kontan itu cukup Oke. ngetren ya. Kalau kita bicara gini, yang namanya industri itu biasanya tidak terlepas dari peran media massa yang ada di sekitarnya. Jadi Oh, tabloid yang lagi ngetren waktu itu tabloid kontan. Kenapa tabloid kontan? Karena tabloid kontan banyak membahas tentang ekonomi, dan reform dan waktu itu kita lagi masuk ke jurang krisis ekonomi tahun 98. Dolar tiba-tiba dari berapa jadi berapa lah, kemudian ada kerusuhan politik juga kacau segala macam. Dan yang menarik adalah ya. waktu itu suku bunga deposito lagi sangat luar biasa tingginya. Kita bicara tentang angka suku bunga deposito. Sekarang suku bunga deposito berapaan sih? Kalau kita bicara bunga-bungaan ya, Lima, kalau 5-6% lima ya. Oke, mungkin 5-6%, persen. 5%. Kalau kita bicara suku bunga deposito, pada waktu itu kisaran suku bunga deposito tuh menyentuh 60%. Jadi kalau Anda taruh uang katakan 10 juta rupiah pada akhir tahun depan, pada akhir tahun nanti 10 juta Anda balik plus Anda dapat uang 6 juta. Itu luar biasa dan banyak perbankan yang berlomba-lomba menaikkan suku bunga Ya. deposito supaya paling nggak menarik orang untuk datang kan begitu ya. Itu pertama. Kemudian jadi waktu itu kondisi suku bunga lagi tinggi sehingga orang bertanya-tanya, kalau saya punya uang taruh di mana ya gitu. Walaupun banyak juga orang-orang yang mereka mungkin kehilangan pekerjaan seperti itu. Kemudian tablet yang lagi dikenal orang tuh tablet kontan. Kenapa? Karena tablet kontan itu membahas tentang segala macam tentang ekonomi. Tapi waktu itu karena topik personal finance belum begitu populer, tablet kontan tidak berani terlalu banyak membahas tentang personal finance. Mereka banyak membahas tentang finance corporate finance. Apa yang harus dilakukan kalau perusahaan mengalami begini, begini, begitu, dan lain sebagainya. Kemudian saya ingat sekali media massa ekonomi lain yang lagi naik daun saat itu adalah majalah SWA. Dulu kita kenal dengan Oke. istilah swasembada ya, sekarang majalah SWA. Majalah SWA dulu itu nggak seperti sekarang. Sekarang kan lebih tipis kan. Dulu majalah SWA itu tebel. Dan kalau kalau pelaku di industri ekonomi atau pelaku di industri keuangan tuh dapat majalah SWA itu udah kayak dapat wow, udah kayak dapat dulu ada tuh namanya buku pintar Iwan Gayo yang ngarang. Saya ingat banget buku pintar tebal. Jadi anak sekolah kalau punya buku saya nggak tahu ada tahu apa nggak Mamel ya. Kalau anak sekolah punya namanya buku pintar tebel itu yang mahal itu dia pikir waduh saya udah bisa ngalahin segala-galanya lah soal pengetahuan umum ya. Karena ibaratnya di buku pintar itu segala macam ada informasi mengenai bendera lah segala macam. Nah dulu majalah SWA kita dapat majalah SWA tuh wah luar biasa luar biasa. Kemudian yang juga lagi dikenal banget waktu itu juga lagi ngetop itu majalah namanya kalau nggak salah sudah ada namanya Warta Ekonomi. Jadi Warta Ekonomi itu membahas tentang segala macam berita ekonomi tapi sedikit in-depth, sedikit dalam. Walaupun dia tidak begitu banyak membahas tips gitu ya. Nah jadi kalau Anda nanya pertama kali itu tahun berapa, industri financial planningnya tahun 98 ada, tapi media massa sudah mulai sedikit membahas tentang ya bagaimana caranya memilih bank yang tepat lah, kemudian apa yang terjadi kalau tabungan Anda begini, begitu, dan lain sebagainya. Sekali lagi sekitar tahun 98 lah. Oke, Mas Safir. Berarti saya masih sekolah itu, Mas Safir. Jadi ketahuan umur nih kan. Iya, Aduh. Saya dulu itu penggemar banget bukunya Mas Safir waktu saya iya, masih kuliah iya. baca dan itu masih di Medan gitu ya. Oh, Jadi oke. waktu bawa buku Mas Safir itu saya dalam hati gitu kepingin banget itu seperti doa ya jadinya ya. Pingin banget ketemu sama penulis ini. Nah, Allah takdirkan saya bisa bertemu sekitar bulan Alhamdulillah. Februari ya, Iya, iya, Februari saya kemarin ya. Iya, ya sebelum ada
Alhamdulillah saya dikasih kesempatan bisa silaturahim ke rumahnya Mas Safir. Jadi alhamdulillah doa saya sudah terkabul gitu kan, Alhamdulillah, ya, bertemu. betul betul betul. Karena memang dulu waktu saya kuliah, Hmm. masih sekolah itu saya baca Hmm. bukunya Mas Safir itu, Nah, banget insight yang saya ambil terutama tentang tips-tips ya, karena oke, memang ya. Mas Safir ini sering menyampaikan edukasinya itu sangat sederhana karena berupa tips. Nah, karena kan Ya. banyak sekali ya mungkin masih relevan dengan zaman sekarang juga gitu ya. Milenial itu juga suka yang bagaimana karyawan bisa kaya. Nah, itu kan bukunya Mas Ya. Safir ada Ya, nih ya, di ya. sini Ya. di. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya tugas financial planner itu sama seperti guru nggak sih, Mas? Sebenarnya Enggak. dia memberikan edukasi. Iya. Dijadikan profesionalnya ini dari segi apa sih? Saya belum Jadi intinya adalah financial planner adalah orang yang tugasnya membuat plan, membuat rencana yang berhubungan dengan finance untuk seseorang mencapai tujuan-tujuan yang memang berhubungan dengan finance-nya dia. Nah, biasanya sih contoh yang paling gampang adalah kalau kita mau menabung sesuatu, misalnya saya mau dong nanti 2 tahun lagi saya pengen punya usaha. Nah, untuk punya usaha itu kan dia butuh modal usaha, dia butuh modal bisnis. Bagaimana cara supaya modal bisnisnya bisa ada dalam 2 tahun mendatang misalnya, atau misalnya saya pengen beli sesuatu. Nah, ini contoh paling gampang, tapi yang mesti diketahui juga bahwa yang namanya goal atau financial goal itu tidak melulu sesuatu yang sifatnya numpuk aset, nggak melulu sesuatu yang sifatnya harta atau nanti saya pengen beli ini itu saya mau nyiapin uang sekolah, nggak melulu seperti itu. Bahkan banyak sekali sekarang, bahkan para financial planner pun banyak yang salah paham bahwa yang namanya financial goal itu sebetulnya tidak melulu yang sifatnya numpuk aset atau numpuk tabungan. Orang misalnya dia punya utang sekian, dia ingin kurangi utangnya jadi sekian sekian sekian, itu adalah bagian dari financial plan. Contoh misalnya saya punya utang sebesar sekian gitu. Bagaimana cara saya bisa mengecilkan utang tersebut? Nah, itulah dia yang bisa dilakukan, financial plan yang bisa dilakukan. Oke, oke. Jadi jasanya itu adalah membuat plan-plan atau memberikan advice kepada klien itu apa yang step-stepnya gitu ya, Iya, yang harus dilakukan step-stepnya. adalah ini, Iya, iya, gitu ya. Jadi iya. yang itu tidak bisa semua orang lakukan gitu ya. Iya, Artinya kan mempunyai spesialisasi tersendiri bahwa ada orang yang memang ahli di dalam penentuan seperti itu ya. Stepnya yang duluan adalah ini gitu yang memang teratur gitu ya. Artinya, betul, oke, betul, betul. saya melihat gini, Fir. Uh, Financial planner ini kalau bagi saya ya seperti seorang dokter gitu ya. Jadi Oke, kalau ya. misalkan kita berkonsultasi ke dokter gitu ya, dokter itu hanya memberikan diagnosa ya kan. Iya, iya. Artinya diagnosa, oh penyakitnya ini gitu Iya, ya. iya, Nah, iya, financial iya. planner ini menurut saya nih, ternyata Anda misalkan hutangnya dikecilin dengan cara seperti Iya, ini, ada yang iya, harus ini seperti itu ya. Nah, iya. kalau saya seperti dokter gitu ya, lalu ada dokter juga spesialis gitu ya. Nah, kalau saya misalkan ke dokter gitu ya, saya juga dikasih seperti resep ya nggak? Artinya resep untuk ditebus apotik atas diagnosa penyakit saya nih dari dokter. Iya. Artinya apa-apa aja. Nah, apakah financial planner sampai segitunya juga, Mas? Artinya nanti kamu harus seperti ini, belinya di sini, lalu nanti Iya. kamu ini beli. Nah, itu sama seperti itu juga nggak sih, Mas? Kurang lebih iya. Walaupun kalau misalnya, kurang lebih iya. Bahkan jadi gini, kalau misalnya dalam dunia financial planning itu kita kenal dengan istilah namanya itu kita memberikan saran, tapi kadang-kadang dalam saran itu ada juga saran-saran di mana orang itu atau klien itu harus beli produk tertentu. Harus beli produk tertentu. Benar. Sama dengan dokter. Dokter itu, saya sih menyebut dokter itu kurang lebih sama dengan financial planner. Dia planner juga, Mbak Amel. Dia planner juga, cuma hubungannya dengan health planner. Sama, kalau menurut saya sih sama. Sama. Atau misalnya seorang konsultan hukum, dia menurut saya sih law planner, sama juga.
Jadi misalnya kita ada masalah hukum, kita datang ke konsultan hukum, kita bilang, saya ada masalah hukum gini-gini. Dia akan ngasih kita saran, oke, pertama Anda harus begini, kedua harus ini, ketiga harus ini. Seperti itu, law planner. Jadi intinya sama sebetulnya ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau dokter ngasih resep, jadi kadang-kadang dokter itu tidak hanya dia memberikan saran, tapi dia juga memberikan resep di mana kalau Anda mau sembuh, selain jalankan saran yang saya beri tadi, Anda juga harus beli produk-produk ini, obat ini. Cuma si dokter ini, dokter yang baik, cuma si dokter ini, dia tidak nyarankan, di apotek mana mesti beli obat. Dia nggak nyarankan apotek mana mesti beli obat. Dia bilang bahwa beli obat ini obat yang mesti dibeli gini, belinya terserah di mana. Itu kan yang idealnya gitu. Paling-paling dia bilang, setahu saya sih semua apotek nggak ada kecuali apotek yang ini. Cuma ada satu di Jakarta, apotek ini ya oke lah dia kasih tahu. Tapi kalau misalnya produk tersebut ada di banyak apotek, dia nggak kasih tahu. Dia akan bilang terserah lah mau beli di mana, yang penting kamu tebus itu obat. Kalau mau sembuh nggak peduli belinya di mana. Kalau mau sembuh beli obat ini, konsumsi obat ini. Jadi ya jawabannya financial planner juga dia sampai di situ juga. Iya. Jadi artinya dia memberikan obat, beli di mana itu terserah gitu ya. Terserah, tapi betul. ada hal yang menarik. Iya. Ini ada hal yang menarik nih, Mas Afif. Kalau saya ke dokter, saya lebih asik lagi. Itu karena ada beberapa dokter ya. Apakah itu waktu saya di Jakarta? Jadi ada sebuah rumah sakit lah ya, rumah sakit atau klinik saya lupa di Medan dulu. Itu dia dokternya ini udah satu paket. Paketnya gini Mas, ketika saya pusing ya, saya pusing lalu dikasih resep obat ini gitu ya. Tapi yang menariknya pasien itu artinya kan dia sudah datang ke dokter, lalu dokter menyarankan ini, lalu pasien pulang kan itu dikasih tugas lagi tuh. Dikasih tugas membeli dan itu kan antrian lagi nih. Jadi dan itu ada satu dokter yang dia itu ketika si pasien datang, ketika dia pulang itu dia langsung konsumsi obatnya karena di situ sudah dikasih obat, jadi dia nggak perlu lagi antrian untuk ke apotik apa segala macam nggak. Jadi ketika dia datang dia kasih obat gitu kan, nah pulang langsung minum. Nah itu saya senang banget, sudah memangkas waktu saya ketika saya harus antrian di apotik dan itu memakan waktu banget gitu ya. Artinya kita sandingkan lagi nih di financial planner, artinya nasabah dalam hal ya klien lah ya. Klien itu juga apalagi di zaman milenial ini menginginkan yang paketnya itu paket lengkap. Nah misal gini Mas, financial planner kan menyarankan ya. Harus seperti ini dan nggak salah juga ada satu sisi menerapkan produk tertentu, ya kan? Apakah financial planner itu bisa juga seperti dokter yang kayak saya di Medan itu? Jadi dia langsung pulang, langsung udah siap semuanya satu paket dan betul gitu. Nah, itu seperti apa, Mas? Jawabannya adalah kalau ngomong bisa aja. Bahkan kalau misal dengan pertimbangan bahwa itu akan memendekkan waktunya si klien, itu bagus banget malah ya, itu bagus banget. Dan ini sama juga seperti yang namanya financial planning gitu. Misalnya gini, oke, saya sih menyarankan Anda ambil asuransi ini atau Anda ambil tabungan ini. Nah, cuma memang ada aturan bahwa memang produk-produk tersebut sekali lagi harus didapatkan dari perusahaan asuransi yang bersangkutan atau perusahaan manajemen aset manajemen yang bersangkutan seperti itu ya. Sehingga yang harus dilakukan adalah kalaupun dia mau memberikan paket, dia tetap harus menyertakan nama penjualnya. Contoh misalnya, oke Mbak Amel sekarang kan jadi klien. Oke, saya sarankan Mbak Amel buka produk ini seperti itu. Nah, kebetulan kita juga menyediakan produk ini, misalnya seperti itu. Nah, saran saya adalah kalau dia mau menyediakan produk, dia tentu harus punya izin untuk menjual produk itu. Kalau dia nggak punya izin, misalnya gini, dia menyarankan produk asuransi. Kalau dia nggak punya izin menjual produk asuransi, ya sudah, yang harus dia lakukan adalah dia harus kerjasama dengan si perusahaan tersebut, dan si agen harus diikutkan. Sehingga kalau misalnya si klien itu mau mengambil, dia tentunya ketika dia mengambil, tentunya disertakan nama si agennya. Nama si agennya. Dan kemudian yang kedua adalah si konsultan keuangan yang bersangkutan, saran saya, kalau bisa dia tetap
tetap objektif hanya terima fee ya. Karena kalau dia terima komisi juga, mungkin agak jadi sedikit bias. Kenapa? Karena seringkali dia hanya menyarankan produk di mana dia dapat komisi saja, padahal mungkin di luar sana ada produk yang lebih baik. Sementara cuma karena dia nggak dapat komisi dari situ, dia jadi nggak menyarankan. Seperti itu. Jadi intinya adalah silakan, yang penting kode etik tetap dipegang, bahwa dia tetap menyertakan nama agennya siapa. Kemudian dia juga menyertakan bahwa kami tidak mengeluarkan produk ini loh, kami adalah kerjasama, tapi kami bekerja sama dengan bank ini, bank itu, seperti itu. Dan dia harus kasih tahu lagi, Amel, kalau Anda mengambil produk ini, tentunya akan ada tambahan yang kami terima. Jadi itu kalau dia terima komisi dari situ. Jadi intinya, Amel, adalah bahwa sebenarnya namanya financial planner itu ada 2 macam. 3 sih saya bilang. Jadi pertama adalah yang dia independen. Jadi independen itu artinya adalah kita hanya membayar untuk saran yang dia berikan. Jadi kalau dia memberikan saran untuk kita untuk beli produk lagi di luar, kalau kita beli produk di luar, dia nggak dapat komisi dari situ. Jadi full independent. Itu full independent. Dan biasanya untuk kita bisa mendapatkan full independent begitu, kalau dia sudah sangat-sangat kredibel, bisa jadi sangat-sangat mahal harganya. Contoh, misalnya kita pergi ke dokter. Dokter itu terkenal sangat sangat kredibel, sangat independen. Kalau dia merasa pasiennya tidak butuh obat itu, dia nggak sarankan pasien membeli obat itu misalnya, ya. Dia nggak sarankan pasien membeli obat itu. Nah, dia sudah terkenal independen dan netral. Biasanya orang akan makin mau untuk bayar mahal untuk independensinya dia, seperti itu. Yang kedua, Mel, adalah financial planner yang sifatnya non-independent. Jadi non-independent adalah ketika dia memberikan jasanya, maka kita yang diberikan saran oleh dia, kita tidak bayar dia. Kita tidak bayar dia. Loh, dia dapat duitnya dari mana? Kalau kita ngambil produk-produk yang dia sarankan dalam resepnya dia. Ya, kalau dia sarankan produk untuk diambil, dan kalau kita ambil, baru dia dapat komisi dari situ. Dia non-independent, ya. Dia non-independent. Ada juga yang campuran. Jadi campuran itu adalah begini. Dia kasih saran kepada kita, tapi kalau kita beli produk yang dia sarankan, dia akan dapat komisi juga. Tapi kalau dia kasih saran ke kita kasih dia fee, honor honor konsultasi. Tapi kalau dia sarankan lagi produk untuk diambil dan kita ambil produk dia dapat komisi lagi. Dan itu dia harus state atau harus nyatakan di awal bahwa ya saya campuran. Dan financial planner yang baik, Amel, adalah financial planner yang dari awal dia sudah nunjukin struktur penghasilannya itu apa aja. Saya nanti akan dapat penghasilan dari sini seperti itu. Oke, dari ketiga itu, kalau saya mengambil kesimpulan bahwa ini bukan cerita tentang siapa yang paling benar, ya nggak Mas? Iya, betul. Artinya semua itu bisa dilakukan, tapi menurut saya ini harus dari awal sudah disampaikan gitu ya. Jadi lebih aktif. Betul. Jangan sampai tarik bakwan gitu ya kan? Iya. Enak gitu maksudnya. Iya. Kan independen, ya udah independen gitu ya. Artinya dia tidak menyarankan ya silahkan cari sendiri istilahnya ya, cari sendiri, tapi kita kan beberapa, dan itu pun tidak hanya satu perusahaan saja, misalkan gitu ya, misalkan perusahaan manajer investasi atau sekuritas atau apa yang di belakang layar gitu ya. Nah, yang kedua adalah dependen, dia tidak dibayar, tapi kan sarannya dia kita dapat si financial planner itu mendapatkan komisi. Dan yang ketiga adalah jadi teman-teman semua yang nonton video kita hari ini bukan cerita yang siapa yang paling benar gitu ya. Jadi semuanya itu kadang-kadang kan netizen plus 62 ini kan unik nih Mas. Nanti ada sedikit omongan kita ini katanya seperti ini gitu ya. Iya. Mas Safir, balik lagi nih. Kalau saya, ya, ini saya cerita lagi nih tentang saya nggak mau ceritain orang lain, kan saya sendiri aja lebih asik kayaknya. Iya. Mas Safir dulu ya, sekitar tahun 2017 itu ya, 2000 saya melahirkan, ya kan. Lalu saya mamahnya saya menyarankan saya harus ditolong sama dokter yang senior, ya kan? Kata mamanya saya lebih banyak pengalaman. Kalau misalkan ketika melahirkan ada sesuatu yang gimana, dia lebih ahli, ya nggak? Nah itu masuk akal juga. Kalau saya
senangnya itu yang dokter yang energik, ya kan? Oh, Artinya yang sesuai dengan dia juga dokter yang kalau masih muda kan tenaganya itu masih kuat ya. Kalau kalau menurut saya nih. ya untuk narik bayinya keluar. Iya, iya, iya. Nah, jadi bayangan saya seperti itu karena saya melihat dokter yang sepuh dalam tanda kutip itu jalannya aja susah gitu kan, terus tenaganya pasti berkurang gitu kan. Nah, kalau saya itu sampai berdebat sama mamanya Mama. saya, mengatakan mamanya saya pinginnya itu yang senior, nah kalau saya pinginnya yang muda. Nah, saya yang muda plus yang cantik. Jadi saya senang gitu. Jadi mudah-mudahan anak saya cantik juga gitu kan. Jadi akhirnya Iya, uh, akhirnya saya mau melahirkan, iya. itu saya tetap milih yang muda gitu, yang muda, yang masih cantik dokternya gitu kan. Jadi apa namanya ketika saya melahirkan gitu. Nah, kita balik lagi nih di dunia financial planner gitu kan, karena tadi kita analoginya adalah dokter. Iya. Nah, kalau saya mau memilih gitu ya, antara yang senior dan milenial, ini saya juga bingung juga nih kalau di bagian keuangan nih, Mas. Kenapa? Karena satu sisi ini beda lah dengan dengan dunia melahirkan ya. Ini dunia keuangan yang memang tingkat stressnya itu lebih lah dibandingkan dengan yang melahirkan. Artinya kalau kan udah gitu ya, udah selesai. Kalau ini kan bisa jangka panjang lagi gitu kan. Karena setelah melahirkan dengan dokter anak, bukan dokter kandungan lagi gitu. Nah, artinya kalau seandainya dihadapkan dengan dunia financial planner yang senior dengan yang masih baru lah, Amel lah gitu ya istilahnya. Nah, itu bagaimana sih masyarakat itu harus mana yang harus dia pilih? Apa aja kriterianya? Kan, Mas? Ya, jadi yang menarik adalah begini. Yang menarik adalah kita harus akui bahwa orang yang punya jam terbang lebih tinggi alias senior tidak menjamin bahwa dia lebih pintar, nggak menjamin gitu ya. Tapi biasanya itu menjamin bahwa dia sudah punya ketemu pengalaman yang lebih banyak dibanding yang junior. Harus diakui itu. Itu bidang apapun begitu, itu harus diakui ya. Tapi jadi sekali lagi nggak, kalau masalah pintar nggak menjamin, tapi pengalaman lebih banyak sehingga seringkali dari pengalaman tersebut ada kepintaran baru yang dimiliki oleh yang lebih senior. Ada kepintaran baru yang dimiliki oleh lebih senior. Memang kita nggak bisa pungkiri ya. Itu pertama. Nah, ibaratnya orang terbang deh. Kalau misalnya kita terbang gitu ya, banyak orang bilang gini, wah kalau landingnya mulus, oh tuh pilotnya jago nih, jam terbangnya sih luar biasa gitu. Kalau misalnya kasar gitu, landingnya kasar, pilotnya masih kere nih, baru lulus kemarin segala macam. Itu sebenarnya joke, tapi memang pertanyaannya sekarang, apakah semua pilot masih muda tuh begitu, dan apakah semua pilot sudah senior tuh begitu? Enggak juga loh, Amel. Kadang-kadang banyak pilot muda yang bagus-bagus, landingnya bagus. Banyak pilot yang udah senior, kadang nggak bagus juga, dan dia bahkan sudah bertahun-tahun seperti itu. Cuma ketika kondisinya Anda harus milih kucing dalam karung, biasanya sih untuk bikin tenang, biasanya kebanyakan orang milih yang senior. Tapi sekali lagi pertanyaan Amel adalah apa yang harus dilakukan kan? Saya cuma cerita mengenai apa yang orang lakukan selama ini. Nah, ini saya mau kasih tunjuk dulu. Sebenarnya intinya adalah tergantung apa yang kita butuhkan. Sebagai contoh melahirkan tadi. Kalau misalnya kita butuh pengetahuan, maka yang kita butuhkan mungkin yang senior. Kenapa? Kalau kita bicara melahirkan, kenapa? Karena yang senior itu dia sudah punya pengalaman banyak sekali mengenai kasus-kasus gitu ya. Apalagi kalau ketika kita mengandung segala macam, ada beberapa kasus aneh yang kita rasakan. Mungkin akan lebih enak kalau kita tanya ke yang senior. Tetapi kalau kita butuh dokter yang bisa narik bayi dengan tenaga yang luar biasa, di operasi, mungkin banyak di antara kita milih yang masih muda, mungkin laki-laki mungkin loh ya, mungkin cuma contoh aja, laki-laki mungkin kenapa, kan nariknya luar biasa kuat gitu. Jadi jawabannya adalah mereka tidak bisa ini nggak bisa satu orang take all, tuh nggak bisa. Karena setiap orang ada kelebihan sendiri ya. Itu tadi dokter muda mungkin dia energik dan ketika di ruang operasi dia energik. Bisa jadi yang senior, dan Anda mungkin pernah melihat yang senior yang jalannya lambat, bisa jadi ketika di ruang operasi mungkin dia lambat.
Walaupun bisa jadi juga di luar lambat, tapi ketika di ruang operasi karena itu pekerjaan dia jadi bawah sadarnya berubah, jadi dia tetap sigap juga ya. Tapi sekali lagi kita kan seperti beli kucing dalam karung. Jadi belum tentu dokter energik ini bagus kalau diajak konsultasi. Ada juga loh Amel, dokter-dokter yang mereka tuh seringkali dia pinter gitu ya. Tapi kalau diajak ngobrol itu nggak enak. Misalnya gini, kita datang ke dia, dok saya sakit dong, apa gejala gini. Dia nggak ngomong apa, nih resep, oke tebus, sembuh sih sembuh. Tapi mungkin pengalaman ngobrolnya nggak ada gitu ya. Sementara ada lagi dokter lain yang mungkin kepintarannya kalah jauh, ya. Kita nggak bicara junior ini, kita nggak bicara junior senior. Ada lagi dokter lain cuma yang kepintarannya kalah jauh, tapi karena dia pinter ngobrol, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa jadi dia lebih banyak didatengin orang karena dia bisa berkomunikasi dengan baik. Serius, itu yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi itu semua sangat bergantung dari kebutuhan kita apa. Kalau kita butuhnya berkonsultasi hal-hal yang memang kasus-kasusnya dalam, mungkin dokter senior. Tapi kalau kita butuh dokter yang bisa narik dengan baik saat operasi, mungkin kita butuhnya muda. Ini cuma contoh aja. Buat dokter di luar sana, maaf ini cuma contoh ya, bukan berarti saya ini nggak cuma contoh aja. Nah, dalam perencanaan keuangan juga begitu. Dalam perencanaan keuangan, kadang-kadang ada hal-hal yang kita butuhkan, ada hal-hal yang nggak kita butuhkan. Contoh misalnya masyarakat gitu, ada masyarakat yang mungkin senang memfollow account financial planning yang sifatnya tips, karena saya butuh tips nih Pak Safir. Tapi kalau jadi klien, bisa jadi dia nggak datang ke account itu. Dia datangnya ke accountnya orang lain yang mungkin jarang ngasih tips, tapi mungkin dia datang ke account orang lain karena mungkin pertimbangannya banyak. Salah satunya mungkin karena dia kenal lah, salah satunya mungkin karena umurnya sama lah, segala macam. Nah, ketika perusahaannya butuh pembicara perencanaan keuangan, bisa jadi diundang lain lagi. Gitu, karena dia merasa bahwa oke, Pak Safir mungkin cocok di bidang ini, tapi kalau di bidang ini nggak cocok. Contoh, cuma contoh aja. Pak Safir mungkin bidang syariah nggak ini, bisa cuma contoh aja. Amel mungkin tadi juga ada teman kita Mas M Karisma ya. M Karisma masuk, dia bilang salam buat Mas Karisma gitu ya. Mas Karisma cocok di bidang ini, di bidang itu enggak, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling penting masyarakat harus tahu orang ini kuatnya di mana. Itu satu. Dan yang kedua adalah Mbak Amel, yang kita juga mesti lihat adalah account yang kita follow itu account orang atau account company. Nah, itu yang penting. Kalau account company, besar kemungkinan, kalau kita lihat dulu, kalau company-nya besar, sangat besar kemungkinan, kalau organisasi di company-nya besar, sangat besar kemungkinan yang ngerjain account sosial medianya itu pasti tim. Dan yang namanya tim, belum tentu sebagus si bosnya. Sehingga ketika namanya tim, mungkin dia dikejar deadline lah segala macam. Sehingga kalau kita tahu tentang itu, mungkin kita malah nggak akan follow account-account perencanaan keuangan yang organisasi besar. Karena kita tahu itu tim. Mungkin kita follow yang lebih kecil. Mbak Amel, saya punya cerita sedikit. Saya senang sekali kuliner. Kemudian, saya pernah ngobrol dengan seorang pakar kuliner. Di situ saya bilang, Mas, apa yang terjadi kalau kita sudah sering pesan makanan di aplikasi, tapi kayaknya sekarang saya lapar dan saya pengen pesan makanan di aplikasi, tapi kok kayaknya dalam setahun 2 tahun ini rasanya semua tempat makanan dalam radius 3 km udah pernah saya pesan semua ya. Apa yang harus kita lakukan ini? Terus tahu nggak jawabannya apa? Jawaban dia adalah, siapa suruh pesan di aplikasi? Loh, maksudnya gimana? Maksudnya gini, Mas Safir. Mas Safir tahu nggak bahwa seringkali makanan buatan tetangga kita yang rumahan, katakan gado-gado, contoh gado-gado. Makanan gado-gado buatan tetangga kita yang rumahan, yang cuma dibikin karena hobi, dia nggak punya restoran, bisa jadi jauh lebih enak daripada gado-gado yang di luar dijual oleh restoran gado-gado 30 cabang. Ya, jadi saya pikir, oke, iya juga, saya pikir iya. Masalahnya adalah gado-gado enak punya tetangga ini, dia nggak taruh di aplikasi. Sementara gado-gado yang restoran 20-30 cabang ini, karena dia restoran, dia kan pikirannya bisnis, dia masuk aplikasi segala macam. Tapi pas dimakan, rasanya kok nggak seenak yang tetangga saya punya ya. Artinya adalah, jangan pernah mesen gado-gado hanya karena gado-gado itu punya 30 cabang. Hanya karena, apalagi hanya karena gado-gado itu kayaknya sudah senior. Senior nggak jamin, Mbak, nggak jamin. Tapi memang dia menjamin, dia udah lebih punya banyak pengalaman, iya. Tapi kalau masalah enak nggak enaknya, bisa jadi gado-gado tetangga kita lebih enak. Terus saya pikir,
Loh kalau gitu gimana kalau kita nggak ada aplikasi? Ya, bayangin aja dulu apa yang kita lakukan kalau ada makanan enak sebelum ada aplikasi kayak GoFood, kayak GrabFood. Saya pikir, Iya, catat nama iya pedagang juga ya ya. kan, catat nama pedagangnya, save nomor telepon. Oh iya benar juga ya, catat nama pedagang, save save nama pedagangnya. Jadi mulai sejak itu saya, kalau saya rasa ada yang enak, saya catat nama pedagangnya, saya save nomornya sendiri. Kemudian saya juga join WA kompleks, Mbak, WA kompleks rumah saya. Karena yang namanya kompleks itu pasti ada tetangga yang masak kan, jualan makanan. Bisa jadi makanan dia lebih enak dibandingkan senior yang jual makanan yang sama, cuma karena dia senior dia udah punya sekian cabang. Serius. Jadi masalah enak nggak enak, senior enggaknya nggak ngejamin, Mbak. Nggak ngejamin. Cuma mungkin pengalamannya lebih banyak, mungkin sehingga mungkin ada kasus-kasus yang kita ini. Jadi kalau Mbak Amel tanya, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika bertemu senior junior? Perhatikan keahlian masing-masing di mana dan pilih sesuai kebutuhan apa yang menjadi keahlian masing-masing itu. Oke, itu jadi note ya bagi kita semua yang apa namanya mau memakai jasa dari financial planner itu, kita butuhnya apa dulu gitu ya, Betul. apakah sesuai dengan kriteria orang tersebut gitu kan. Jadi Betul. biar lebih namanya kelasnya bisa lebih besar lah ya. Betul. Mas, saya minum dulu Mas. Yes. Mbak Amel, bisa jadi, bisa jadi apa namanya, account financial planner kecil-kecil yang mungkin followernya Ya. cuma dikit gitu ya, bisa jadi jauh lebih bagus dibanding financial planner lain yang mungkin senior. Kalau yang kita butuhkan hanyalah tips keuangan di sosial media misalnya, seperti itu. Jadi sekali lagi yang kita lihat kebutuhannya apa, gitu. Iya, iya, iya. Oke, Mas Hafir, saya juga ingin menyapa teman-teman semua di sini. Selamat datang teman-teman. Alexis, Kopi Suki, Fit, Mohiman, Aditya Rasa. Oh, ini ada pertanyaan nih, Mas Hafir, dari Aditya. Izin bertanya Mas Hafir, dengan adanya perubahan terutama di sektor keuangan dikarenakan pandemi, akankah ada perubahan di perencana keuangan atau penetapan tujuan yang sudah ada sebelumnya? Jadi kalau perencana keuangan itu kan ada beberapa hal tadi yang seperti Mas Hafir bilang ya, apa namanya, tips-tips yang kita sampaikan ke klien kita, apa yang harus dia lakukan step-stepnya gitu ya. Nah, kalau dari pandemi seperti ini, apa sih yang ada nggak dari sisi perencana keuangannya kita itu yang mengalami perubahan yang untuk si klien ini? Jawabannya ada, Mbak Mel. Jawabannya ada, yaitu apa? Sekarang kalau dulu banyak sekali orang itu banyak maunya, ya saya mau punya ini, saya punya itu dan lain sebagainya, sehingga yang harus dia siapin banyak. Nah, pandemi ini membuat sebagian orang menyadari bahwa yes, betul ada pos-pos pengeluaran besar yang harus saya siapkan di masa yang akan datang, tapi kayaknya saya seleksi lagi deh pos-posnya, mungkin nggak butuh 10 deh. Memang sih maunya saya ada 10 pos pengeluaran besar di masa datang yang harus disiapkan, tapi saya butuhnya ternyata cuma 3. Setelah pandemi ini saya ternyata butuhnya cuma 3, saya seleksi lagi yang betul-betul penting. Jadi pandemi ini membuat kita menyeleksi ulang goal-goal kita. Itu pertama, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah bagi beberapa financial planner, sekarang pemberian materi atau sharing dalam bentuk online jadi lebih banyak. Jadi lebih rajin orang lewat online lah, lewat sosial media segala macam. Dan saya percaya walaupun ini sudah normal baru, sekarang seminar online itu tetap akan terus ada dan banyak dibandingkan sebelum lagi wabah kemarin itu. Kenapa? Karena orang sudah merasakan enaknya seminar online. Ya iyalah, kalau dulu orang mesti seminar di hotel, mereka harus pergi ke hotel. Pas hari hanya ada orang, aduh ternyata gue bangunnya siang, aduh ternyata malas, lagi mager banget pergi ke sana. Dia udah bayar tapi dia nggak pergi. Nah, seminar online membuat orang bisa melakukannya dari rumah, mereka bisa jadi peserta dari rumah. Itu perubahan kedua yang terjadi. Perubahan ketiga yang terjadi adalah pada beberapa produk keuangan, mereka dapat izin dari OJK untuk tidak harus ketemu muka. Sebagai contoh, misalnya produk-produk asuransi kayak unit link segala macam, mereka sudah dapat restu. Kalau saya tidak salah nih ya, mereka sudah dapat restu bahwa mereka boleh menjual produk mereka tanpa ketemu muka. Ya, tanpa ketemu muka. Tentunya ada hal-hal kompensasinya. Apakah tetap harus ada video call lah segala macam. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah mulai terasa sejak adanya digital. Mbak Mel, dulu sebelum ada digital ya, orang kalau buka rekening tabungan di bank, mereka harus datang ke bank,
dia harus ketemu muka. Nah, rekening digital memungkinkan orang untuk tidak harus seperti itu, walaupun tetap ada tatap mata, seperti misalnya lewat video call. Beberapa aplikasi tabungan digital sekarang kita bisa langsung buka di rumah, tapi tetap akan dikonfirmasi sama dia lewat video call. Kalau dulu nggak harus video call, kita buka di rumah, tapi untuk di-approve-nya harus datang ke stand-nya bank tersebut di mall-mall. Ada di mall-mall, stand-nya ada di mall-mall, kita setelah ketemu muka, oke, yaudah, yuk buka gitu. Jadi sekarang saya pikir sudah semakin fleksibel lah. Ya, selamat datang nih Mbak Dian Eka. Oke, Mas Safir, Ya. ada hal yang menggelitik bagi saya ya. Kalau tadi kita andaikan kalau saya ke dokter lagi nih ya, saya berobat ke dokter umum dengan dokter spesial. Ya. Nah itu kan pasti harus lebih mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk dokter spesialis dibandingkan dengan dokter umum. Walaupun penyakitnya itu simpel, misalnya saya pusing, lalu saya dokter penyakit dalam, itu konsultasi aja itu bisa 300.000, belum lagi obat, ya. Dokter umum cuma 50.000 gitu kan, dengan obat. Nah kalau kita andaikan lagi ke financial planner, seberapa urgent sih masyarakat itu untuk memakai jasa financial planner yang dalam tanda kutip, aduh kalau pakai jasa financial planner, sedangkan aja ini kondisi keuangan saya lagi nggak beres nih. Ditambah lagi saya harus bayar lagi nih untuk konsultasi. Mahal banget itu gitu kan. Nah sebenarnya itu rate untuk financial planner itu memang mahal nggak sih Mas? Banyak juga nih yang nanya. Terus finansial nih Mas Safir ya, itu udah mulai alhamdulillah kita udah menerima klien juga nih. Mbak Amel kalau konsul di finansial bayarnya berapa ya? Nah itu kan masyarakat itu ingin tahu lebih banyak, tapi satu sisi lagi takut kalau misalkan mahal. Nah itu gimana tuh Mas dengan persepsi seperti itu? Ya, jadi gini, sebenarnya persepsi tersebut nggak ada salahnya. Kenapa? Karena memang yang namanya spesialis dia lebih mahal, itu pasti lebih mahal. Karena adanya dia menguasai pengetahuan itu secara lebih dalam dan pengalamannya lebih luar biasa. Anda tahu nggak Mbak Amel? Ketika mobil Anda rusak atau motor Anda rusak, Anda datang ke montir junior dan montir senior itu beda loh. Kerusakannya mungkin sama, tapi ketika montir senior, dia hanya lihat bentar, tek 10 menit beres. Ya. Sampai kita bilang, kok cepet banget sih ini? Kalau tahu gitu saya juga bisa. Iya sih. Tapi pas kita coba lakukan sendiri, Mbak Amel, nggak 10 menit, 2 jam. Sementara montir senior itu tek 10 menit bisa. Kenapa? Kan dia pengalaman. Sementara kalau montir junior, mungkin dia belum begitu pengalaman di kerusakan yang itu, sehingga dia untuk membetulkannya, dia butuh 1 jam. Anda ngerti maksud saya? Dia butuh 1 jam, seperti itu ya. Saya kasih contoh lagi misalnya. Ada seorang pembuat logo, Mbak Amel ya, seorang pembuat logo ya. Mungkin kalau saya boleh sebut namanya Citibank ya. Jadi cerita ada sebuah bank asing besar namanya Citibank. Jadi kalau kita tahu Citibank itu zaman tahun berapa itu dia merger dengan sebuah perusahaan, kalau nggak salah perusahaan travel atau apa, sehingga dia pengen bikin logo baru. Dia bikin logo baru. Apa yang dilakukan oleh Citibank? Jadi Citibank ini, Mbak Mel, dia mengundang pembuat logo, ya. Dan pembuat logo ini sudah sangat senior ya. Luar biasa senior lah, umur 50-an. Cewek, Mbak, cewek. Saya lupa nama cewek ya. Kemudian diundang dalam sebuah meeting. Dan pertama tentunya mereka harus meeting dulu. Meetingnya ngapain? Meetingnya untuk brainstorming. Gini loh Mbak, Citibank ini kan kita sudah gini. Sekarang kita pingin, kita join sama ini. Kita pingin begini. Kita tuh minta tolong dibuatin logo gitu ya. Dan salah satu seniornya itu ngambil sketch sebentar. Di ruang meeting itu Mbak, dia ngambil sketch sebentar. Dia sketch selesai. Terus dia nggak ngomong dulu ke kliennya ada di depan dia. Dia ngomong dulu, dia bisikin dulu ke partner sebelahnya. Partner sebelahnya bilang, dia tunjukin ke partner sebelahnya bilang, "Wih, udah jadi ya Mbak? Ya ini udah jadi nih." Di ruang meeting pas lagi brainstorming, lagi mau nyampein ini loh, saya keinginannya gini. Partnernya bilang, "Udah tapi gak usah tunjukin sekarang dong. Paling nggak mereka tahu bahwa butuh waktu untuk kita bikin logo." Nggak usah, sekarang aja. Sama si senior itu langsung diginiin, tunjukin logonya, langsung tunjukin. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Citibank-nya suka banget, dan logo itu pada cuma di sketch 10 menit oleh si senior.
ya. Dan akhirnya kalau Mbak Amel lihat logo Citibank sekarang, logonya cuma Citi aja, dan ada kayak payung di atas huruf I dan I. CITI, dan ada payung itu. Dan logo itu dibuat hanya dengan sketch dari mulai ide sampai konsep, cuma 10 menit diajukan kepada klien, dan mereka langsung bilang, oke, kita rapatkan dulu ya. Yes, kita suka. Jadi begitu terima brainstorming, kita mau bikin logo segala, dia langsung sketch 10 menit jadi. Itu senior. Kalau junior, besar kemungkinan, kalaupun dia mau bikin logo yang sama, mungkin harus sebulan dulu baru ketemu lagi. Dan sebulan itu dia nggak ini ngapa-ngapain gitu. Jadi sebenarnya, dan saking 10 menit ya, orang yang nggak ngerti akan bilang gini, wah gue mah juga bisa. Coba aja dia bikin logo, coba aja dia dapat brainstorming yang bisa 10 menit juga nggak? Belum tentu 10 menit. Kenapa? Karena sebetulnya si senior itu dia bisa 10 menit karena dia puluhan tahun dia udah bergelut sama logo. Dia udah bergelut sama logo. Jadi tadi pertanyaan apa? Pertanyaan Anda, Mbak Amel, apa tadi pertanyaan Anda yang apa tadi yang apa tadi pertanyaan Anda tadi yang Nah, tarif. Nah, pertanyaannya adalah si pembuat logo itu tetap dibayar mahal sesuai meeting itu tadi. Padahal dia baru nyampein, dia tetap dibayar mahal untuk pekerjaan 10 menit. Tapi 10 menit dia puluhan tahun bikin logo. Jadi mau udah senior, dia tetap dibayar mahal. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan financial planner? Apakah mahal atau tidak? Memang pertama adalah memang tergantung senioritas juga, itu pertama. Walaupun banyak juga yang junior-junior yang dia sangat percaya diri dan dia berani kasih harga yang lumayan tinggi padahal dia masih baru. Ya, sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang paling baik untuk si klien ini adalah dengan melihat kebutuhannya apa dan apakah kebutuhan tersebut pantas nggak dibayar dengan angka sebesar sekian. Yang kedua adalah ketika si calon klien ketemu si financial planner, dia harus tanya, dengan saya bayar segini, saya dapatnya apa nih? Seperti saya dapatnya apa? Dia harus pastikan saya dapatnya apa. Kemudian yang ketiga adalah financial planner yang bersangkutan harus menunjukkan kredibilitas dia, apa pengalaman dia, apa saja pekerjaan yang sudah pernah dia lakukan, karena sehingga itu akan membuat si calon klien tahu bahwa dia membayar orang yang tepat. Oke, jadi jangan takut nih teman-teman semuanya kalau seandainya membutuhkan jasa financial planner gitu ya, sesuai dengan kebutuhan Anda apa, lalu ya kalau untuk tarif ya sesuailah dengan yang Anda butuhkan lah gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Yang junior juga boleh, yang senior juga boleh. Mbak Amel, ini ada Denny Mariza. Mbak Amel, ini ada Denny Mariza. Denny Mariza ini teman saya, seorang pembawa acara kondang di Kota Medan. Denny Mariza. Denny Mariza. Mbak Amel, satu kampung. Di follow aja Mbak Amel. Denny Mariza, ya. Dari Kota Medan juga dia. Iya, salam kenal. Saya juga orang Medan, asik. Mbak Amel. Ngomong-ngomong Denny Mariza, dia tuh juga seorang pembawa acara senior loh, ya. Pembawa acara senior dengan pembawa acara junior mungkin bawain acara sama, tapi kalau pembawa acara senior biasa dia agak berbeda karena ya istilahnya merem pun dia bisa bawain acara dengan baik. Jam terbang itu memang nggak bohong gitu ya, Mas ya. Iya, memang iya seperti itulah kurang lebih. Ya, oke, Mas Alfi, kalau kita cerita tentang kan banyak juga hal yang ada tingkat kesalahan ya. Artinya dokter senior pun pernah melakukan kesalahan, pilot sendiri juga pernah kesalahan dalam pekerjaannya. Nah, kalau sendiri yang sudah berpuluh-puluh tahun nih di dunia financial planning, berbeda dengan saya yang masih junior gitu ya. Mas mengalami salah advice atau salah apalah, nah itu gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau salah advice sih alhamdulillah saya lupa, saya tidak begitu ingat, tapi alhamdulillah kalau saya tidak salah itu nggak pernah. Tapi saya juga manusia biasa, pasti ada banyak kesalahan yang saya lakukan, itu pasti ada saja. Sebagai contoh mungkin ketika menyampaikan materi seminar kadang kecepatan, mungkin ketika ngasih analisa kepada klien misalnya mungkin agak terlalu dini lah segala macam, ada produk-produk yang tidak begitu dimengerti oleh klien gitu ya. Tapi intinya adalah saya juga manusia biasa, banyak kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan, tapi mungkin kesalahannya tidak begitu. Lebih kepada penyampaiannya aja, bagaimana caranya supaya materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan mudah, tidak sulit lah. Tidak sulit, lebih ke situ. Tapi kalau misalnya soal konten, alhamdulillah mudah-mudahan sih nggak pernah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi eh kalau kesalahan-kesalahan kecil itu ya namanya manusia ya, Yes, betul. biasa ya. Jadi financial planner juga bukan malaikat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau apa, nah itu mungkin stylenya aja kali Mas. Iya, betul, betul, betul. Mas Safir, saya ingin juga apa namanya bertanya di sini nih Mas. Kalau seandainya ada yang apa namanya kan kita lihat juga ada beberapa lah ya financial planner yang salah mengadvise, nah seperti itu. Nah itu Ah, sebenarnya kalau dari sisi apa ya, udah ada nggak sih yang mengatur dari sisi hukum untuk financial planner ini Mas? Misalkan iya, kalau misalkan ada financial planner kan kita banyak ya lihat iya, di ya dia masa gitu ya, ada yang iya, iya, investasi atas advice dari iya, financial planner iya, apa segala macam yang iya, iya, rahasia umum. iya, Nah iya. itu sebenarnya payung hukum financial planner di Indonesia itu sudah ada nggak sih Mas? Setahu saya belum ada, setahu saya belum ada. Tapi yang ada adalah kode etik. Kode etik Oke. yang kode etik itu biasa dikeluarkan oleh organisasi profesi dan kode etik itulah yang kita harus, kalau saya bilang harus junjung tinggi. Kenapa? Karena kode etik itu sesuatu yang mungkin Anda tidak melanggar hukum, tapi ya secara moral Etika ya, ya. iya moral nuraninya kemana kan gitu ya, seperti itu. Lama-lama saya pikir masyarakat bisa melihat lah, itu pertama. Jadi saya pikir berpegang aja sama kode etik, itu yang pertama, berpegang sama kode etik. Kemudian yang kedua, ini kita beda sama kedokteran loh Mbak. Di kedokteran itu sudah Ya, jelas si dokter nggak boleh dapat komisi dari obat yang dia sarankan. Itu sudah jelas, ada aturannya, ada aturannya. ya. Kalau di bidang financial planning, setahu saya belum ada, setahu saya belum ada. Jadi kita berpegang pada kode etik dan apakah si financial planner yang bersangkutan mau megang kode etik itu atau tidak. Oke, oke, itu Karena sangat menarik karena gini sekali Mbak ya. Mel, Jadi, iya karena gini Mbak Mel, karena gini, karena gini, seorang polisi sebaiknya dia netral. Kalau dia ya, menerima uang di jalan karena ada yang melanggar lalu lintas, buat apa dia jadi polisi? kebalikin ya. Buat apa? Karena fungsi polisi Benar-benar. adalah sebagai orang netral. Hakim misalnya, kalau hakim terima uang dari yang berkasus sehingga putusannya jadi aneh gitu, ngapain dia jadi hakim? Ngerti maksudnya? Ngapain dia jadi hakim kan gitu ya? Karena fungsinya hakim adalah memutus dengan benar. Nah kalau dia main belakang, ya ngapain dia jadi hakim kan gitu ya? Intinya begitu. Nah Ya, sayangnya ya. di negara plus 62 ini banyak orang yang seringkali ketika dia berada dalam satu profesi dia nggak lurus Mbak, ketika berada dalam satu profesi dia nggak Oke. lurus, dan sayangnya di industri financial planning ini belum ada, tapi intinya mudah-mudahan ada kode etik yang sebaiknya harus dipegang lah. Ya, ya, itu sebenarnya yang lebih apa ya, lebih memanusiakan manusia ya, Iya karena iya memang betul betul etika, karena etika ini semua agama itu menjunjung tinggi gitu kan, iya adab lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu, adab dulu baru ilmu gitu betul katanya betul ya Mas ya. betul betul betul. Nah, Mas Safir bisa dong dikasih apa ya tips lah untuk Iya finansial juga, karena kan iya masih nih saya kan iya iya berburu juga nih ke iya Mas Safir gitu ya, dikasih tips untuk followernya finansial kalau misalkan ingin berkonsultasi itu seperti apa fungsi dari financial planner itu seperti apa, dan kenapa kita harus apa namanya yes aku harus berkonsultasi ke financial planner. Nah itu boleh dong Mas dikasih. jadi intinya Mbak Mel adalah, menurut saya tidak semua orang butuh jasa financial planner. Kita harus akui ya, tidak semua orang butuh jasa financial planner. Banyak orang bisa melakukan financial planning sendiri kalau dia mau belajar sendiri. Datanglah ke Oke. financial planner kalau kita males belajar sendiri. Yang kedua, datanglah ke financial planner kalau kita males menyiapkan sendiri action-actionnya. Kemudian ketiga, seringkali datanglah ke financial planner kalau kita merasa tidak bisa objektif dengan diri sendiri. Sebagai contoh misalnya gini, kita ada di hutan Mbak Mel, kita ada di hutan, seringkali ketika ada, karena Ya. adanya kabut macam, jarak pandang kita cuma 5 meter ke depan gitu ya. Tapi kalau kita berada di atas helikopter, kita berada di atas pakai helikopter, kita nggak hanya bisa melihat 5 meter ke depan, kita bisa melihat sampai range 5 kilometer ke depan. Nah, dengan kita tidak pakai financial planner, sebagian dari kita seringkali hanya bisa melihat 5 meter ke depan, bukan pandangan helikopter. Nah, Oke, financial planner iya. bisa melihat dari secara pandangan helikopter. Jadi sekali lagi,
Tidak semua butuh financial planner, tapi kalau Anda butuh financial planner, pastikan mungkin karena Anda malas kerjain sendiri, malas ngitung sendiri, atau nggak ngerti, atau Anda butuh pandangan luas dari pandangan helikopter dari seorang financial planner. Itu jawabannya. Yes. Banyak ilmu di luar sana, artinya Yes. banyak juga sekarang konten Instagram yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita gitu ya, tanpa memakai jasa financial planner gitu ya, banyak baca segala macam. Tapi kalau misalkan Anda memang membutuhkan financial planner, nah itu juga bisa menjadikan pertimbangan bagi Anda untuk memilih, karena banyak sekali nih financial planner yang sudah bertebaran gitu ya. Kalau saya senang nih, berarti tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap keuangan gitu ya udah semakin meningkat. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya ingin melihat atau ingin belajar tentang keuangan syariah, boleh datang ke Instagramnya finansia.id. Boleh juga di follow juga Instagramnya Mas Safir Senduk. Oke, Mas Safir, waktunya sudah di jam 5 sore. Ucapkan terima kasih, Mbak Citra, makasih udah datang. Terima kasih. Teman yang sudah join di sore hari ini, kita sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.